Presiden Soeharto resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini cukup kontroversial karena dia memiliki banyak kontroversi pada saat menjabat menjadi Presiden Indonesia. Ada yang menganggapnya sebagai bapak pembangunan, ada yang menganggapnya sebagai koruptor, dan ada juga yang menganggapnya sebagai diktator yang kejam. Apakah dia memiliki jasa besar di Indonesia dan pantas dijadikan pahlawan? Ayo kita bahas dari awal. Soeharto menjabat menjadi presiden menggantikan Presiden Soekarno setelah menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Kondisi Indonesia saat itu tidak seperti sekarang. Saat itu ekonomi kita lagi hancur karena hiperinflasi sampai 650%. Masyarakat sangat sulit, bahkan hanya untuk sekedar membeli makanan. Bukan hanya ekonomi, kondisi politik saat itu juga sedang panas-panasnya. Peristiwa G30S menjadi salah satu peristiwa terbesar yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Presiden Soekarno dinilai gagal mengendalikan situasi dan dinilai lebih berpihak kepada komunis. Kegagalan untuk mengembalikan situasi itulah yang membuat Soekarno mengeluarkan Super Semar untuk memandatkan Soeharto untuk memulihkan keamanan. Setelah dimandatkan, Soeharto pun bergerak cepat. Dia menyapu bersih orang-orang yang dianggap sebagai PKI guna menstabilkan kondisi politik pada saat itu. Tapi itu semua ada harganya. Ribuan atau bahkan jutaan nyawa hilang karena mereka dianggap sebagai komunis atau PKI. Mereka yang dianggap PKI ataupun komunis diadili tanpa ada peradilan yang benar. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu berapa jumlah persis orang yang menjadi korban kekejaman tersebut. Tetapi strategi itu berhasil. Lambat laun kondisi politik pun mulai stabil. Soeharto pun berhasil menangani hiperinflasi yang kita alami. Dia memanggil orang-orang terbaik untuk mengatasi hiperinflasi yang membelenggu masyarakat Indonesia. Pembangunan pun digeber. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat, jalan-jalan tol mulai dibangun. Hal ini pun berakibat baik terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan, pada saat itu ekonomi kita dinilai sedang bagus-bagusnya. Kepercayaan investor meningkat pesat. Bahkan Indonesia menjadi pilihan utama untuk para investor menginvestasikan uangnya di Asia. Selain keberhasilannya terhadap pembangunan, Soeharto juga dinilai berhasil untuk menciptakan ketahanan pangan lewat program Revolusi Hijau. Hasilnya, Indonesia berhasil swasembada beras di tahun 1984. Soeharto juga dianggap berhasil dalam mengendalikan angka kelahiran lewat program KB yang dia jalankan. Saat itu, Indonesia disebut macan Asia oleh beberapa pihak. Waktu itu, persepsi masyarakat terhadap Soeharto mostly positif. Hal ini dinilai wajar karena pembangunan saat itu dinilai pesat dan masyarakat dapat merasakan efek dari pembangunan itu. Pemerintah juga sangat sering menggembar-gemborkan keberhasilan mereka lewat media. Efeknya masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap pemerintah. Tetapi, di balik semua kesuksesan itu ternyata terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di balik layar. Soeharto dinilai sering bagi-bagi kue untuk keluarganya dan kroni-kroninya. Pemerintahan Soeharto juga dikenal dengan pembatasan dan pembungkaman terhadap media. Media yang dinilai banyak mengkritik, dibredel, bahkan dipaksa untuk tutup. Selain itu, mahasiswa dan aktivis yang berani bersuara juga hilang entah kemana. Bahkan, sebagian dari mereka masih hilang hingga saat ini. Keluarga yang mencari mereka akhirnya membentuk aksi yang dinamakan Aksi Kamisan, yang masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi pembungkaman itu juga diperburuk karena adanya Petrus atau penembak misterius. Mereka nggak segan-segan untuk nembak siapapun tanpa peradilan. Mereka yang dianggap musuh, baik memang kriminal ataupun hanya dianggap kriminal, ditembak dengan keji. Hal-hal tersebut membuatnya dianggap sebagai diktator oleh beberapa orang, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Di tahun 1998, Presiden Soeharto terpilih kembali untuk menjadi presiden untuk kesekian kalinya. Banyak masyarakat yang sudah skeptis terhadap pemilu yang dilakukan. Banyak yang bilang kalau pemilu tersebut sudah ditentukan pemenangnya. Di tahun itu, masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan Soeharto. Demo pun berkobar di mana-mana. Demo ini juga dilandasi oleh gagalnya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi di tahun sebelumnya. Masyarakat mulai lagi kelaparan. Nilai rupiah pun menurun. Di tahun yang sama, kerusuhan pun terjadi.
Masyarakat yang tadinya berdemo dengan damai tersulut dan membuat mereka semakin menginginkan Soeharto untuk turun dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya lewat pidato singkat di televisi. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Gimana menurut kalian? Apakah Soeharto layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional? Coba tulis di kolom komentar. By the way, kalau ada salah-salah kata dan salah fakta, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe.